Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Cerita Mang Asep. Kali ini, aku ingin membawakan kalian sebuah cerita yang mungkin akan menggetarkan hati dan membawa kita pada perasaan yang dalam. Sebuah kisah tentang kehilangan, harapan, dan perjalanan yang penuh dengan emosi yang tak mudah untuk dilupakan. Jadi, siapkan hati kalian, karena cerita ini akan membawa kita pada sebuah perjalanan yang penuh air mata. Yuk, kita mulai. Di sebuah acara sosial yang diadakan oleh keluarga Della, terdapat banyak tamu penting dari berbagai kalangan. Perusahaan keluarga Della, yang bergerak di bidang teknologi dan keuangan, baru saja meluncurkan produk terbaru mereka yang dijadikan bahan pembicaraan hangat di acara tersebut. Orang-orang kaya dan berpengaruh berkumpul, saling berbincang tentang peluang bisnis dan investasi, sementara Della, yang baru berusia 25 tahun, menjadi pusat perhatian dengan penampilannya yang anggun, kecerdasannya, dan tentunya status sosialnya yang tinggi. Della sudah terbiasa dengan kehidupan semacam itu. Sejak kecil, ia selalu dikelilingi oleh kemewahan dan dunia bisnis. Ayahnya adalah seorang taipan bisnis yang memiliki jaringan luas dan kekayaan berlimpah. Della dibesarkan dalam dunia yang mengutamakan prestasi dan ambisi, di mana kesuksesan diukur dengan seberapa tinggi posisi seseorang dalam hierarki sosial. Tidak heran jika pada usia yang masih muda, Della telah memimpin perusahaan keluarganya dan meraih kesuksesan yang luar biasa. Namun, di balik kesuksesan itu, ada perasaan sepi yang selalu menghantui. Sementara itu, Rizky, seorang pria muda berusia 29 tahun, tampak sedikit canggung di antara kerumunan tamu yang elit. Ia bukan berasal dari keluarga kaya. Ayahnya seorang pegawai negeri yang hidup sederhana, dan ibunya adalah seorang guru sekolah dasar. Rizky sendiri bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan teknologi kecil, jauh dari dunia mewah yang ada di sekitar Della. Namun, pada malam itu, ia diundang oleh seorang teman dekatnya yang bekerja di perusahaan Della. Temannya itu adalah seorang eksekutif muda yang sedang mencoba membangun hubungan kerja dengan perusahaan besar seperti yang dimiliki keluarga Della. Rizky yang tidak merasa terlalu nyaman dalam acara mewah semacam itu merasa canggung, tetapi ia tetap berusaha menjaga sikap profesional. Matanya melintas di antara meja-meja tamu, mencoba untuk tampak tak terganggu oleh lingkungan yang begitu asing baginya. Ia mendengar banyak orang berbicara tentang keuntungan dan investasi, tetapi pikirannya justru terganggu oleh kehadiran seorang wanita yang berbeda dari kebanyakan orang yang ada di ruangan itu. Della, dengan rambut hitam panjang yang tergerai rapi, mengenakan gaun elegan berwarna biru laut yang membuatnya terlihat anggun dan berkelas. Ia berdiri di tengah-tengah ruangan, berbicara dengan beberapa kolega bisnisnya, namun matanya sesekali melirik ke arah Rizky yang berdiri sendiri di pojok ruangan. Rizky merasa seolah-olah mata Della sedang mengamatinya, dan hal itu membuatnya merasa gugup. Ketika kesempatan itu datang, Della tiba-tiba berjalan mendekati Rizky. Tanpa ada rencana sebelumnya, Della berhenti di sampingnya, menawarkan senyum hangat. "Hei, kamu tampak sedikit kesepian di sini," kata Della, suaranya lembut namun penuh perhatian. Rizky terkejut, merasa seperti seorang anak kecil yang baru saja diterpa hujan badai. Ia mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Iya, saya memang agak canggung dengan semua orang di sini. Saya biasanya tidak sering ikut acara seperti ini, jawab Rizky dengan sedikit senyum kaku. Della tertawa pelan. "Aku mengerti. Seringkali dunia bisnis seperti ini terasa terlalu formal dan penuh tekanan. Tapi, tidak ada salahnya berbicara dengan orang biasa seperti kamu, bukan?" tanya Della, memecah ketegangan. Rizky merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Della. Meski berasal dari keluarga kaya dan memiliki segalanya yang bisa diinginkan oleh banyak orang, Della tampak rendah hati dan tidak sombong. Ia tidak menunjukkan sikap seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang kaya yang sering merasa lebih tinggi daripada yang lain. Della berbicara dengan Rizky seolah-olah mereka berasal dari dunia yang sama, tanpa merasa ada jarak yang memisahkan keduanya. Percakapan mereka berlanjut. Della menceritakan sedikit tentang pekerjaannya di perusahaan keluarga, bagaimana ia merasa tertekan dengan tanggung jawab besar yang harus ia tangani sejak usia muda.
Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terhubung dengan cerita Dela yang penuh tantangan. "Jadi, kamu adalah CEO dari perusahaan besar itu?" Tanya Rizky, masih tidak percaya. Dela mengangguk. "Iya, aku CEO-nya. Tapi, kadang-kadang aku merasa seperti aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Segala hal terasa begitu cepat berlalu. Kadang aku merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang." Rizky terkejut mendengar pengakuan tersebut. Ia tidak pernah mengira bahwa seorang wanita sekuat Dela yang selalu tampak tegar dan sukses, juga merasakan kesepian yang sama seperti dirinya. Ia merasa lebih nyaman berbicara dengan Dela dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. "Kelihatannya kita berdua punya masalah yang serupa," kata Rizky, yang kini mulai merasa lebih rileks. "Aku pun sering merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, seperti tidak ada kemajuan dalam hidup." Dela tersenyum simpul. "Mungkin kita berdua sama-sama mencari sesuatu yang hilang, ya?" Percakapan mereka berlanjut hingga acara selesai. Dela dan Rizky semakin dekat, berbicara tentang berbagai hal mulai dari dunia bisnis hingga kehidupan pribadi. Dela merasa nyaman berada di dekat Rizky, sementara Rizky merasa Dela adalah seseorang yang bisa diajak berbicara tentang segala hal tanpa merasa dihakimi. Mereka berdua mulai merasakan adanya koneksi yang kuat, meskipun mereka datang dari dunia yang sangat berbeda. Beberapa hari setelah acara itu, Rizky menerima pesan dari Dela. Ternyata, Dela menginginkan untuk bertemu lagi dan berbicara lebih lanjut. Awalnya, Rizky merasa canggung, tapi ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Pertemuan berikutnya pun terjadi di sebuah kafe kecil, tempat yang jauh dari gemerlap kehidupan sosial yang biasa mereka jalani. Pertemuan demi pertemuan membawa mereka semakin dekat. Dela mulai membuka diri tentang tekanan yang ia rasakan dalam menjalankan perusahaan keluarga, dan Rizky, yang masih merasa terasing dalam pekerjaannya, merasa terinspirasi oleh semangat dan kecerdasan Dela. Mereka mulai berbagi impian dan harapan, dan dalam waktu singkat, perasaan keduanya tumbuh lebih dalam. Rizky merasa dirinya beruntung bisa menemukan seseorang seperti Dela, yang bisa mengerti dirinya tanpa menghakimi. Sementara itu, Dela merasa bahwa kehadiran Rizky memberikan warna baru dalam hidupnya yang mulai terasa monoton. Walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka saling melengkapi. Mereka berdua akhirnya jatuh cinta, meskipun sadar bahwa perjalanan cinta mereka mungkin tidak akan mudah. Namun, dalam setiap langkah yang mereka ambil bersama, mereka merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidup mereka. Itulah awal mula pertemuan Dela dan Rizky, sebuah pertemuan yang diawali dengan percakapan sederhana di sebuah acara sosial, yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang penuh harapan dan impian. Namun, perjalanan cinta mereka, seperti yang akan terlihat, tidak semudah yang mereka bayangkan. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan yang semakin mendalam, Dela dan Rizky memutuskan untuk menikah. Meskipun keluarga Dela awalnya meragukan keputusan itu, mengingat latar belakang Rizky yang jauh berbeda, Dela bersikeras bahwa ia ingin memilih hidupnya sendiri. Rizky, yang merasa beruntung menikahi seorang wanita seperti Dela, berjanji untuk selalu mendukung dan setia kepadanya. Pernikahan mereka dilaksanakan dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Bagi Dela, pernikahan ini adalah kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih seimbang, sesuatu yang ia idamkan. Sementara bagi Rizky, pernikahan dengan Dela adalah puncak dari semua impian yang pernah ia bayangkan, hidup dengan wanita yang begitu sukses dan penuh ambisi. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai menunjukkan celah. Dela, yang masih sibuk dengan dunia bisnisnya, seringkali pulang larut malam atau bahkan menginap di kantor. Tanggung jawab besar yang ia emban sebagai CEO perusahaan keluarga membuatnya hampir tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk suaminya. Rizky, yang berasal dari keluarga yang lebih sederhana, awalnya berusaha memahami bahwa pekerjaan Dela membutuhkan dedikasi yang tinggi. Ia tahu bahwa kesuksesan Dela adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanan, namun lama-kelamaan, ia merasa kesepian.
Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung penuh kehangatan kini terasa seperti ruang kosong. Della selalu terjebak dalam pekerjaannya, dan Rizky merasa tak lagi diperhatikan. Pada awalnya, Rizky mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaannya di perusahaan Della, berharap bahwa dengan cara itu ia bisa merasakan kedekatan dengan istrinya. Namun, pekerjaan di perusahaan Della yang penuh tekanan dan tuntutan tidak memberinya kepuasan emosional yang ia harapkan. Walaupun ia berhasil naik jabatan, ia merasa semakin terasingkan dari Della. Di tengah perasaan itu, Rizky mulai bertemu dengan Eva, seorang rekan kerja di perusahaan Della yang lebih muda dan penuh energi. Eva adalah tipe wanita yang berbeda dari Della. Ia lebih terbuka, perhatian, dan selalu ada untuk Rizky ketika ia merasa lelah dan terabaikan. Eva mendengarkan setiap keluhan dan curahan hati Rizky tanpa menghakimi. Keberadaan Eva membawa angin segar dalam hidup Rizky yang mulai terasa monoton. Rizky tidak berniat untuk jatuh cinta lagi, tetapi setiap pertemuan dengan Eva membuatnya merasa lebih dihargai dan diperhatikan. Tanpa disadari, mereka mulai menghabiskan waktu lebih sering bersama. Makan siang bersama, berbicara tentang pekerjaan, dan bahkan berbagi cerita pribadi tentang kehidupan mereka masing-masing. Eva menawarkan kehangatan yang selama ini hilang dalam hidup Rizky. Sementara itu, Della semakin terfokus pada perkembangan perusahaan. Ia mendapat proyek besar yang mengharuskannya bepergian ke luar kota, dan seringkali ia harus menginap di hotel-hotel mewah. Della merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi ruang untuk hubungan pribadi, meskipun ia mencoba untuk memberi waktu bagi Rizky setiap kali pulang. Namun, semakin hari, Della merasakan ada yang berbeda dalam sikap Rizky. Suaminya yang dulu penuh perhatian kini tampak lebih acuh, bahkan sering terlambat pulang atau menghabiskan waktu lebih lama di luar rumah. Della berusaha berbicara dengan Rizky, tetapi suaminya selalu menghindar dan memberikan alasan yang tidak memuaskan. Ia mulai merasa ada jarak antara mereka, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Pada suatu malam, saat Della kembali lebih awal dari perjalanan bisnisnya, ia memutuskan untuk menyusuri jalan-jalan dekat rumah, berharap bisa menghabiskan waktu dengan Rizky. Namun, yang ia temukan justru membuat hatinya hancur. Della melihat Rizky keluar dari sebuah hotel mewah, berjalan bersama Eva, tampak sangat akrab. Meskipun mereka berdua berusaha untuk terlihat biasa saja, Della tidak bisa menahan perasaannya. Ia merasa seperti ada yang sangat salah, dan apa yang ia lihat itu hanya mengkonfirmasi rasa curiganya. Della berdiri terpaku di balik bayangan sebuah pohon besar, menatap suaminya dan Eva yang tanpa sadar telah membawa luka mendalam dalam hatinya. Della merasa dunia seakan runtuh dalam sekejap. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan kembali ke rumah tanpa memberi kesempatan pada dirinya untuk berbicara lebih jauh. Di rumah, Della merasa bingung dan cemas. Perasaannya campur aduk antara marah, kecewa, dan merasa sangat terhianati. Ia menunggu Rizky pulang dengan perasaan yang tidak menentu. Saat Rizky tiba, Della langsung menghadapinya tanpa kata-kata pembuka. "Della," kata Rizky, melihat istrinya berdiri di ruang tamu dengan tatapan tajam. "Jadi itu benar? Apa yang aku lihat tadi, itu benar?" Suara Della bergetar, namun ia berusaha keras menahan air mata. Rizky terdiam. Ia tahu bahwa penyangkalan tidak akan berarti apa-apa lagi. Ia merasa seperti terperangkap dalam kebohongan yang telah dibangunnya selama ini. "Della, aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata," kata Rizky, namun ada rasa menyesal yang tidak bisa menghapus kenyataan. Della menatap suaminya dengan kesedihan yang mendalam. "Jadi, ini yang kamu pilih? Ini yang kamu pilihkan untuk kita? Kamu lebih memilih dia daripada aku?" tanyanya dengan suara yang serak. Rizky hanya bisa menunduk. Ia tahu bahwa kata-kata penyesalan tidak akan bisa mengubah apa yang telah terjadi. Della merasa sangat hancur. Apa yang ia pikirkan selama ini,
bahwa ia bisa mengatasi semua hal dengan kesuksesan dan pekerjaannya, ternyata tak mampu menahan perasaan hampa yang semakin membesar di dalam hatinya. Della tidak bisa lagi membayangkan melanjutkan hidup bersama seseorang yang telah mengkhianatinya dengan cara yang begitu mengejutkan. Kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun kini hancur dalam sekejap. Ia memutuskan, dengan keputusan yang sangat berat, bahwa pernikahan mereka harus berakhir. Rizky, kita selesai. Aku tidak bisa melanjutkan ini lagi, kata Della dengan tegas, meskipun hatinya remuk. Della menarik semua yang telah ia berikan kepada Rizky, rumah, uang, dan segala kemewahan yang pernah ia nikmati. Tidak ada yang tersisa bagi Rizky selain penyesalan dan kehilangan. Eva, yang telah menjadi pelarian Rizky, juga menghilang begitu saja, menyadari bahwa hubungan itu tidak akan pernah berhasil. Di balik keputusan pahit itu, Della merasakan ada secercah harapan baru. Keputusan untuk berpisah, meskipun menyakitkan, memberinya kesempatan untuk mencari kebahagiaan dan ketenangan yang selama ini hilang dalam hidupnya. Della duduk di ruang tamunya yang besar, dengan matanya yang kosong menatap dinding yang dihiasi oleh berbagai foto kenangan indah bersama Rizky. Di antara foto-foto itu, ada foto pernikahan mereka, sebuah hari yang penuh kebahagiaan, harapan, dan janji. Tetapi kini, foto itu terasa seperti kenangan pahit yang tak dapat dihapus. Hatinya hancur melihat bagaimana semua yang telah mereka bangun bersama, semuanya berakhir begitu cepat dan menyakitkan. Setelah keputusan yang sangat berat itu, Della segera memulai proses perceraian. Dia tahu bahwa jalan ini tidak mudah, dan dia harus menghadapinya dengan tegar. Setiap hari, ia merasa perasaan bingung, marah, dan kesepian datang silih berganti. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus terus maju. Ini adalah keputusan yang tepat, untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaannya. Ia tak ingin menjadi wanita yang terjebak dalam sebuah hubungan yang penuh kebohongan. Rizky yang merasa dipenuhi penyesalan datang setiap hari ke rumah untuk berbicara. Ia menghubungi Della, meminta kesempatan untuk menjelaskan segalanya. Namun, Della selalu menolaknya. Dia merasa bahwa kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menghapus pengkhianatan yang telah dilakukan Rizky. Apa yang lebih menyakitkan bagi Della bukan hanya kenyataan bahwa suaminya telah berselingkuh, tetapi kenyataan bahwa ia mengkhianatinya dengan seseorang yang bekerja di perusahaan yang sama, di dunia yang sama. Eva, yang seharusnya menjadi seorang rekan kerja, telah menjadi pelarian baginya. Rizky mencoba menghubungi Della melalui pesan teks dan telepon, bahkan datang menemui Della di kantornya. Namun, Della tetap menjaga jarak. Tidak ada penjelasan yang bisa memperbaiki keadaan. Della merasa bahwa ia telah memberi cukup banyak kesempatan untuk Rizky, namun yang diterimanya hanya kebohongan dan pengkhianatan. Pada suatu hari, Della memutuskan untuk pergi menemui Eva. Ia merasa perlu berbicara langsung dengan wanita yang telah menjadi bagian dari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Della menunggu Eva di luar kantor tempat Eva bekerja, dan begitu melihat Eva keluar, Della langsung mendekatinya dengan langkah mantap. Eva, yang terkejut melihat Della, sempat terdiam beberapa detik. Eva, suara Della berat namun tegas. Apa yang kamu pikirkan saat berselingkuh dengan suamiku? Apakah kamu tidak merasa sedikit pun berdosa? Eva tampak cemas. Della, Eva mencoba berkata sesuatu, tetapi Della menyela. Aku tidak ingin mendengar alasan. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu tahu betapa hancurnya hidupku karena kalian berdua? Della berbicara dengan suara yang bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Kalian mungkin tidak mengerti betapa besar pengorbananku selama ini untuk menjaga hubungan ini, sementara kalian bermain di belakangku. Eva terlihat tertekan, dan akhirnya ia mengaku. Aku minta maaf, Della. Aku tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan hidupmu. Aku tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Kami mulai dekat hanya karena kami sering bekerja bersama. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti kamu, tapi ya, aku jatuh cinta padanya.
Della merasa sakit hati mendengarnya. Ia tahu bahwa Eva hanya berusaha membela diri, tetapi kalimat itu seperti pisau tajam yang menyayat hatinya lebih dalam. Jatuh cinta? Dengan suamiku? Selingkuh dengan suamiku? Itu bukan cinta, Eva. Itu pengkhianatan, serunya dengan nada penuh amarah. Eva menunduk, tak bisa menjawab. Della merasa hatinya semakin hancur mendengar penjelasan Eva yang tidak bisa membenarkan apa yang telah terjadi. Ia merasa tidak ada satupun kata-kata yang dapat mengembalikan waktu atau mengubah kenyataan bahwa suaminya telah mengkhianatinya. Setelah pertemuan itu, Della merasa semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Rizky dan Eva telah merusak segalanya, dan Della tahu bahwa untuk menyembuhkan luka ini, ia harus mengakhiri semua hubungan dengan mereka. Della menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk menyelesaikan proses perceraian. Ia menarik semua yang pernah diberikan kepada Rizky, rumah, mobil, dan sebagian besar harta yang dulunya mereka nikmati bersama. Della merasa ini adalah langkah yang perlu ia ambil untuk benar-benar lepas dari masa lalu yang penuh pengkhianatan. Sementara itu, Rizky semakin merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segala-galanya, istri yang mencintainya, kehidupan yang nyaman, dan bahkan dirinya sendiri. Ia merasa hampa dan bingung. Semua yang pernah ia miliki kini telah hilang begitu saja, dan ia hanya bisa meratapi kesalahannya. Rizky pergi menemui Eva, berharap bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun, Eva, yang sudah menyadari bahwa ia juga telah membuat kesalahan besar, memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Rizky. Ia merasa bahwa hubungan mereka tidak bisa bertahan. Aku tidak ingin menjadi bagian dari masalah ini, kata Eva dengan tegas. Kita berdua sudah menghancurkan hidup orang lain. Aku tidak bisa terus denganmu. Rizky merasa sangat terpukul. Dalam satu waktu, ia kehilangan segalanya. Istri, kekayaan, dan bahkan orang yang dulu ia anggap sebagai pelarian. Ia mulai menyadari bahwa kesalahan yang ia buat bukan hanya mengkhianati Della, tetapi juga dirinya sendiri. Ia merasa terperangkap dalam penyesalan dan kesendirian. Di sisi lain, Della memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Meskipun hatinya masih terasa sakit, ia tahu bahwa ia harus move on. Ia kembali fokus pada perusahaannya, mencoba membangun kembali dirinya setelah segala pengkhianatan yang ia alami. Della merasa kuat, meskipun terkadang kesepian menghampirinya. Namun, ia tahu bahwa kesendirian adalah harga yang harus ia bayar untuk kebebasan dan kebahagiaannya sendiri. Meskipun hubungan mereka telah berakhir dengan cara yang pahit, Della tetap bertekad untuk tidak pernah lagi membiarkan dirinya terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berhati-hati dalam memilih orang yang akan berbagi hidup dengannya di masa depan. Cerita ini, yang dimulai dengan cinta dan harapan, kini menjadi sebuah pelajaran pahit tentang pengkhianatan, keputusan sulit, dan pemulihan. Namun, bagi Della, itu adalah langkah pertama untuk menemukan kembali dirinya yang sebenarnya. Hari demi hari berlalu sejak perceraian yang pahit itu, dan meskipun Della merasa seperti hidupnya telah berantakan, ia mulai menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perpisahan dengan Rizky, meskipun penuh rasa sakit dan keputusasaan, ternyata membawa Della pada kesadaran baru tentang siapa dirinya dan apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup. Ia merasa lebih bebas, lebih kuat, meskipun kadang bayang-bayang masa lalu masih menghantui pikirannya. Della memutuskan untuk melangkah maju. Ia kembali fokus pada perusahaan keluarga yang sempat terabaikan karena masalah pribadinya. Dengan tekad yang baru, ia mulai memperkenalkan inovasi-inovasi baru dalam strategi bisnis, mengambil keputusan yang lebih berani, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan-rekannya. Meskipun di dalam hatinya masih ada rasa perih karena pengkhianatan yang ia alami, Della tahu bahwa untuk bertahan hidup dan meraih kebahagiaan, ia harus terus maju. Namun, kehidupan pribadi Della tetap sepi.
ia masih merasa kesepian setelah segala yang terjadi dengan Rizky. Dalam beberapa kesempatan, ia merenung, mempertanyakan apakah ia akan pernah bisa membuka hati lagi setelah semua luka yang telah ia alami. Della tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia bertekad untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depannya. Di sisi lain, Rizky hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia merasa terasing dari dunia yang dulu ia kenal. Setelah perceraiannya dengan Della, ia tidak tahu harus kemana lagi. Eva, yang dulu menjadi pelariannya, telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dengan alasan yang sama, bahwa hubungan mereka penuh dengan kesalahan dan kebohongan yang tak bisa diubah. Rizky mencoba untuk memperbaiki dirinya, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu atau memperbaiki kerusakan yang telah ia sebabkan. Semua yang ia miliki telah hilang. Suatu sore yang sepi, Rizky duduk di sebuah kafe kecil, menatap cangkir kopi yang hampir kosong. Ia berpikir panjang tentang segala kesalahan yang telah ia buat, tentang Della, dan bagaimana ia menghancurkan cinta yang seharusnya dijaga dan dihargai. Rizky tahu bahwa tidak ada penyesalan yang bisa menghapus rasa sakit yang telah ia timbulkan, baik pada Della maupun dirinya sendiri. Tak lama kemudian, sebuah pesan teks masuk ke ponselnya, dari Della. Hati Rizky berdebar saat melihat nama itu muncul di layar. Ini adalah pertama kalinya Della menghubunginya sejak perceraian mereka. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan tersebut. Rizky, aku ingin berbicara denganmu. Tolong datang ke kantor besok pagi. Della? Meskipun Rizky tidak bisa menahan rasa penasaran, ia tahu bahwa apapun yang akan terjadi, ia harus siap untuk menghadapi kenyataan. Dengan perasaan campur aduk, ia membalas pesan itu, menyetujui untuk datang. Keesokan harinya, Rizky datang ke kantor Della dengan langkah yang ragu-ragu. Della sudah menunggunya di ruang kerjanya, tampak lebih tenang dan mantap daripada sebelumnya. Meskipun Rizky bisa merasakan ketegangan di udara, ia mencoba untuk tetap tenang. Mereka duduk berhadapan di meja besar, masing-masing dengan ekspresi yang sulit dibaca. Rizky, mulai Della, suaranya lebih tenang dari yang ia bayangkan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah membenci kamu. Aku tidak ingin hidup dengan kebencian, meskipun apa yang kamu lakukan padaku sangat menyakitkan. Rizky menunduk, merasa tertekan oleh kata-kata itu. Aku tahu, Della. Aku tahu aku sudah merusak segalanya. Aku tidak bisa meminta maaf dengan kata-kata, karena kata-kata tidak akan pernah cukup. Tapi percayalah, aku sangat menyesal. Della menghela napas, mencoba untuk meredakan perasaan yang semakin menggebu. Aku tahu kamu menyesal, Rizky. Tapi itu tidak mengubah apa yang telah terjadi. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Dan aku tidak ingin mengulanginya lagi. Ada keheningan beberapa detik di antara mereka. Rizky, dengan penuh penyesalan, mencoba untuk mencari cara untuk menyampaikan perasaannya. Aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaiki semuanya, Della. Aku tahu aku salah. Aku kehilangan dirimu, dan aku tidak tahu harus mulai dari mana. Della menatap Rizky dengan pandangan yang dalam, namun tak ada kebencian di matanya. Aku juga pernah merasa sangat kehilanganmu, Rizky. Tapi sekarang aku sadar bahwa terkadang, kita harus melepaskan orang yang kita cintai untuk menemukan kebahagiaan sejati. Itu yang aku lakukan sekarang, melepaskanmu, melepaskan masa lalu. Rizky merasakan kehangatan yang aneh menyelimutinya. Ia merasa seperti ada perasaan lega yang perlahan datang meskipun hatinya masih hancur. Aku akan selalu mencintaimu, Della. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi aku akan belajar dari kesalahanku. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia. Della tersenyum tipis. Aku akan bahagia, Rizky. Aku sudah memutuskan untuk itu. Aku akan terus melangkah maju. Aku harap kamu juga bisa melakukannya. Percakapan mereka berakhir dengan keheningan,
namun bukan keheningan yang penuh dengan kemarahan atau kebencian. Ini adalah keheningan yang mengandung pemahaman dan penerimaan. Della tahu bahwa meskipun mereka berdua pernah terjatuh, hidup harus terus berjalan. Dan kadang-kadang, melepaskan adalah hal yang paling sulit, tetapi juga yang paling dibutuhkan untuk melanjutkan hidup. Setelah pertemuan itu, Della merasa ada sebuah beban yang terangkat dari pundaknya. Ia merasa tidak lagi terikat dengan masa lalu. Ia sadar bahwa pengkhianatan itu telah mengajarinya banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya menghargai dirinya sendiri dan menjalani hidup yang lebih baik tanpa rasa takut atau penyesalan. Della kembali ke pekerjaannya dengan semangat baru. Ia semakin yakin bahwa ia tidak perlu bergantung pada siapapun untuk merasa lengkap. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, kekuatan, kecerdasan, dan keberanian yang selalu ada dalam dirinya. Sementara itu, Rizky memulai perjalanan panjang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia bertekad untuk menjadi lebih baik, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan pada Della adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan itu akan terus menjadi pelajaran yang mengingatkannya untuk tidak pernah mengulanginya lagi. Mereka berdua akhirnya melanjutkan hidup mereka masing-masing dengan cara yang berbeda. Meskipun mereka telah berpisah, pengalaman itu mengajarkan mereka bahwa kadang-kadang, untuk menemukan kebahagiaan, kita harus belajar untuk melepaskan. Dan meskipun cinta itu kadang datang dan pergi, yang terpenting adalah bagaimana kita belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri dan melangkah ke depan dengan penuh keyakinan. Tama.